bersama kita di channel RTRW. TRW. RW. Di sini udah ada Kang Ido. Kang Ido ini yang pernah menjadi relawan bencana yang di Palu dan di Lombok ya Kang Ido? Ya, Pak Ido. Mau nanya nih Pak Ido. Gimana Kang Red? Ya, keren dulu. Rido teh di kampus mana? Dari kampus Universitas Langlang Buana Nah, di Bandung. Bandung di Bandung mah eueuh namanya. Oke, siap siga first mana bisa tapi berkeinginan hayang jadi relawan teh kumaha pas lo? Nah, pertama-tama emang sebelum kuliah teh emang niat masuk pecinta alam gitunya. Niat masuk pecinta alam tuh untuk menjadi relawan sosial gitu, relawan kemanusiaan. Makanya alhamdulillah pas kemarin ada bencana gitunya. Alhamdulillah mana bencana mah. Tapi nya kan Ya alhamdulillah nah bencana teh ada maknana, jadi alhamdulillah gitunya. Nah di situ berkesempatan untuk mewakili UNLA sama relawan teman-teman dari Bandung bisa berangkat ke wilayah bencana. Kan di Unla tuh mereka pecinta alam teh banyak kan. Satu di UNLA mah. Itu maksudnya anggota dari pecinta alam banyak kan. Banyak. Tapi bisa Ido nu ikut serta ke langsung lokasi itu. Nah pertama namanya relawan itu kan kudu rela dan berkorban gitunya. Jadi pada saat itu untuk teman-teman di Mapala yang di Unla teh cuma yang siap teh kan orang gitu yang berangkat ke wilayah bencana, tapi untuk yang di Bandung itu ada juga timnya. Jadi tim supportnya dari Bandung, tapi yang relawan yang berangkat ke wilayah bencananya Abi Ido gitu sendiri. Apa saat Kang Ido di tempat bencana itu Kang Ido tidak takut akan hal bencana susulan lagi? Nah pada saat di sana gitunya bencana susulan pasti itu menjadi resiko gitunya ketika siap menjadi relawan. Jadi kudu siap jeung maotna gitu. Mata pas ketika di sana nyahar ketika ada gempanya sering pas waktu di Lombok juga ketika udah lagi penanggulangan bencana ngebantuin si penyitas atau korban gitu itu ada gempa lagi. Nah gimana caranya si relawan itu bisa menenangkan si wargana jeung orang oge ketika di sananya sieun sama sieun manusiawi tapi dibalik itu nya orang kudu bersikap tenang gitu untuk mencontohkan ke si korban. Berarti di saat umat datang ke lokasi bencana eta teh sarua kening tor nyawa tuh, Bro. Siap nyawana kan. Nah, ya, tapi kalau bisa ketika yang relawan pergi ke wilayah bencana harus bisa mencontohkan hal yang baik ke si yang ditolongan, jangan menjadi beban baru. Waktu pas datang ke sana tuh kan pasti adalah gitu kan bencana susulan terus kayak gitu-gitu. Tah orang tua tuh gimana gitu, khawatir nggak gitu? Nah kalau soal itu pastinya namanya orang tua pasti khawatir gitu. Ketika budak angkatnya. ketika di sana alhamdulillahnya pas berangkat juga kan emang bilang dulu ke orang tua izin mau jadi relawan. Nah terus alhamdulillah diizinin, disupport gitunya. Disupportnya dalam artian diizinin kalau soal finansial dan lain-lain itu urusan pribadi gitunya. Nah pas ketika ada gempa susulan, nah salahnya orang ada update di media. Nah jadi kan orang tua teh pas ngelihat update teh jadi khawatir lah. Cuma budak orang gitu ya. Padahal orang mah nya bebegogan we keur itu mah begog teh naon jual update gitu begog teh sosokan gitu sosokan update ngarah begog euy sosokan update gitu. Jadi ya sebenarnya salah oge gitu. Tapi emang passion maneh di dinya nya siga dalam artian mereka nu alam
terus juga non enggak ingki gimana mana teh daek Nah, mah nah, babu lah emang Daekan Babu. gitu ja. daekan Daekan. babu mah kasar teh emang bokat lah emang misalkan emang umak bisa dalam artian jadi kikituan teh passion emang ti kolot atau bapak atau usaha emang Turunan. seperti gituan Nggak ada turunan amun sama latar sekali. belakang dari keluarga sama sekali nggak ada yang jadi pecinta alam atau yang suka dengan kegiatan di alam bebas gitu. Nah orang teh ya emang sendiri we menemukan jalan hidupnya sorangan gitu. atau didak ke atau iskandar mah di ditu jalan Jalan atau bos Untuk menjadi relawan itu apakah ada pelatihan dulu atau enggak? untuk menjadi relawan untuk secara umumnya itu sebenarnya nggak ada seleksi, tapi pada saat di sana jadi kemampuan apapun itu sangat dibutuhkan di wilayah bencana. Tapi untuk misalnya dalam hal evakuasi, dalam hal klaster-klaster tertentu di kebencanaan itu ada klasifikasinya. Jadi ketika menjadi relawan secara umum itu semua orang bisa. Tapi ketika untuk menanggulangi suatu hal yang urgent itu harus ada klasifikasi tertentu atau seleksinya. Misalnya kayak evakuasi kan itu ada tekniknya. Terus ada misalnya PPGD-nya itu ada seleksinya. Jadi kalau untuk ngebantu, namanya membantu itu semua orang juga bisa. Makanya ketika menjadi relawan itu semua orang bisa. selama Arido di jadi relawan teh pembagian tugasnya pasti beda termasuk kan relawan ke Lombok ke Palu kita pas di Lombok ya dulu Ido teh di ditu teh di daerah mana terus juga nya juga tepikeun ka Ido teh di ditu teh tugasnya juga kumaha sih Pas di Lombok itu kan bencananya skala besar gitu nya. Jadi satu pulau eta emang kena dampak. Pas pada saat di sana itu berangkat dari si KBPA teh Keluarga Besar Pecinta Alam Bandung khususnya. Berangkat ke Lombok, di sana nyatu sama relawan pecinta alam se-Indonesia itu di Universitas Mataram di Unram. Nah, di sana udah ada poskonya. Jadi kita yang berangkat ke sana itu udah langsung dibagiin tugasnya. Ini yang pertama dikasih tugas untuk misalnya yang saya alami itu pertama disuruh ngedata ke wilayah desa-desa terdampak itu di wilayah Lombok Barat itu emang dekat Mataram juga. Saya kebagiannya di pantai barat teh kayak Senggigi terus Teh Gili banyak lah di sana. Kebagian ngedata untuk pertama-tama, jadi ngedata ke si pihak instansi desa kan semua data yang dihimpun oleh RT RW itu distorkan lagi ke si instansi desa untuk dilaporkan ke pemerintah. Nah, tugasnya relawan ini sama kurang lebih. Jadi supaya datanya valid ketika ada yang mau membantu itu datanya udah ada nih kebutuhannya segini gitu. Untuk yang awal. Kalau program dari KBPA sendiri itu programnya pendampingan masyarakat. Jadi kenapa waktu di Lombok rada lama gitu ya, padahal tanggap darurat bencana itu cuma 2 minggu biasanya. Tapi kenapa lama? Karena melakukan pendampingan masyarakat itu lebih ke arah kiblat lain. Sholat. Lebih ke arah memberi ilmu, memberi pengetahuan, sharing gitu ya ke si masyarakat supaya bisa mengurus dirinya sendiri tanpa ada bantuan. Kemudian tanggal 28 September itu terjadi gempa deui di Palu. Itu gempa yang lebih ekstrim bisa dikatakan lebih ekstrim lah, lebih besar dari Lombok. Itu kan terjadi tsunami juga dan likuifaksi atau tanah bergeser gitu. Nah, pada saat itu teman-teman di Bandung itu masih ada yang di Lombok relawan teh. Tapi ketika saya udah pulang kemudian dipanggil lagi untuk dipanggil oleh
Badan SAR itu Badan SAR di Keluarga Besar Pecinta Alam. Nah, menjadi relawan deui di Palu. Nah, pada saat itu emang duit geus totos gitunya. Duit geus totos, tapi untungna teh emang aya rezeki gitu. Dari si gubernur Ridwan Kamil gitu. Ada pemberangkatan relawan yang ke Palu. Nah, KBPA itu ada perwakilannya 6 orang. Bandung. Dari Unla 1 ya saya, kemudian dari UPI ada 1 teman, kemudian Universitas Kebangsaan, sama ada anak Karawang. 6 orang pokoknya totalnya berangkat ke Palu itu lewat subsidi dari Pak Gubernur gitu. Diberi tugas untuk evakuasi mayat gitunya, mayat dan korban yang selamat. Pertama itu langsung ditugaskan di Balaroa, perumahan yang kena dampak likuifaksi. Nah, di sana langsung berangkat dengan dibekali dulu alat-alat pelindung diri atau APD. Karena ada pengalaman selama mencari korban jiwa, aya misalkan lah anak kecil nanyakeun apa pangneangankeun gitu bapak orang di mana, tapi kitu bakal aya teh sih Banyak sih nu kitu. Kan emang pas ke Palu atau ke perumahan etanya Balaroa eta. Kondisina emang perumahan gede gitu. Tapi emang posisinya teh pindah. Misalnya asalnya rumahnya di depan komplek, tiba-tiba ada di belakang komplek gitu. Makanya banyak yang hilang pisan. Ada waktu itu teh ibu-ibu bilang ke saya, "Dek, tolong cariin rumah saya di sini asalnya, tapi di sana semua keluarga saya hilang." Karena pada saat bencana terjadi, keluarganya kan emang maghrib itu bencana terjadi itu. Pas maghrib keluarga saya pada ada di rumah semua, tapi saya lagi keluar. Nah, makanya pada saat itu ibu-ibu meminta tolong, tapi ya saya juga untuk menjadi relawan sendiri harus profesional gitu. Jadi oke ditampung, tapi bukan hak saya untuk menentukan bahwa yang ditolong ibu ini dulu. Bukan, tapi saya melaporkan dulu ke si koordinator lapangan di sana, misalnya ke Basarnas. Wah, ini. Nah, baru dicari begitu. Nah, bagaimana sih Kang Ido cara menyocokkan, mengetahui bahwa anggota tubuh itu yang ini gitu. Misalnya kita nemu tangan nih. Nah, tangan ini teh organ tubuh yang mana sama orang yang mana gitu. Nah, menyocokkannya karena wilayah tempat si korban di situ terjadi. Berarti ini mah ciri-cirinya rumah reruntuhan yang ini berarti keluarga si ibu ini misalnya. Makanya ketika pas dikeruk sekali itu langsung dimasukin satu kantong jenazah walaupun di situ ada 2 korban. Ada misalnya ibu-ibu dengan anaknya waktu itu ada diangkat nyatu gitunya. Nyatu teh sambil ngegendong gitu. Posisinya lagi ngegendong. Itu walaupun organnya kepisah tapi disatuin ke satu kantung jenazah. Jadi satuin kalau yang satu tempat mah. Iya. Tapi kalau yang di wilayah pantai kan emang itu tersapu tsunami. Jadi emang kegeletak di pantai teh banyak mayat gitu. Selama pebalatak Berhamburan lah. Kesan saat menjadi relawan, selama Kang Ido menjadi relawan, jadi unik. Kalau kesan itu pada saat di lapangan gitunya ada hal lucu, ada hal yang sedih sih pasti sedih gitu kan? pasti, tapi ada juga yang lucu. Kalau yang lucu itu ketika evakuasi di wilayah Petobo itunya kalau secara mitos gitu, mitos kebencanaan itu wilayah di Kota Palu yang emang disebutnya Las Vegasnya Indonesia itu di Kelurahan Petobo. Jadi di sana kalau mitosnya di sana banyak ada prostitusi, ada judi, ada kasino, warkop
Ya kalau di wilayah Petobo reruntuhannya teh bukan reruntuhan rumah, tapi rumahnya teh di bawah tapi di atasnya lumpur semua. kakeum cuk Kakeum. ku tanah Terendam. kene. Terendam. Di Lombok sama di Palu ya. Berkesan di mana sih paling berkesan selama menjadi relawan? Dua itu Kalau berkesan ke masyarakat itu berkesan di Lombok karena nya jarak waktuna lama menetap di sana, jadi nggak disebut diangkat budak, dijodohkeun jeung budak Pak RW gitu nya. tapi dijodohkeun Si Pak RW eta teh gaduh punya anak gadis gadis kembang gitu nya. gadis. Bener gadis tuh. Bener gadis. Aduh, pengker gitu lah. that female Gimana musimnya? Pas iya teh udah di sana menetap 2 bulan kan di Lombok. Sok emang berhubungan aja jeung Pak RW gitu. Izinnya orang teh rek balik gitu. Udah jangan pulang Mas, udah di sini aja. Nah, di sini sok kalau Mas pengen mau ngenikahin anak saya kasih tanah di sini. Tanah Iya. Tanah ada 1 are kalau di itu bahasana 1 are teh 10 kali 10 20. kan mun di dieu mah tumbak gitu. Nah, kesannya itu pada saat emang emosionalnya teh sangat erat gitu jeung si masyarakat Lombok mah nepi ka sekarang kemarin di video call ku barudak leutik terus sama pemuda-pemuda di sana sama bapak-bapaknya kapan main ke Lombok lagi gitu. Kemarin di video call gitu. Terakhir pertanyaan, tips atau cara nih biar orang-orang tuh nggak panik saat menghadapi bencana. Tips yang siga pemula lah naik jadi relawan manena berkeinginan tapi berpikirannya orang teh sieun ieu nya yang masukkan lah jangan anu banyak Buat teman-teman ketakutan lah. Intinya ketika menjadi relawan ataupun membantu gitu membantu orang lain jangan takut untuk berbuat sesuatu gitu. Jadi misalnya ketika maneh mampu melakukan sesuatu eta kumaneh lakukan heula. Ketika salah atau benar itu urusan belakangan. Kalau misalnya salah itu berarti harus diperbaiki, kalau benar ya berarti alhamdulillah lanjutkan gitu. Nah, misalnya teman-teman nih ya walaupun belum pernah gitunya di dunia relawan, apakah ada keinginan gitunya dari teman-teman sendiri pengen mencoba untuk menjadi relawan, entah itu relawan bencana, entah relawan apapun. Ya kalau saya ingin mencoba menjadi relawan. Cuman ya sampai sekarang belum tercapai lah menjadi relawan itu gimana. Cuman pelampiasannya yaitu dengan saya mendonor darahkan. Biasanya mendonor darah ya ingin gitu saya juga membantu buat orang-orang ya yang membutuhkan kan. Kalau emang relawan emang yang langsung terjun emang belum pernah. kalau dari saya pribadi sih sama ya mau gitu jadi relawan cuman baru kayak kemarin-kemarin juga kan di masih daerah Bandung Cimahi juga kan adalah kayak bencana-bencana kayak gitu ya paling kita ngebantunya kayak bakso atau enggak kayak baju-baju yang udah nggak kepake lah gitu kan kita donasiin paling baru gitu doang sih jadi ya kalau jadi relawan sih ingin karena contoh lah kalau sampai kayak Rido ke Lombok atau soal bencana sih emang kalau saya sih takutnya ya kayak itu ada takutan kayak ngelihat lah organ tubuh yang itu paling nggak kuat gitu tapi kayak untuk ngebantu dalam artian ekonomi kayak saya juga punya organisasi ya kayak gitulah sekarang mah kalau itu sih sering kalau saya ngebantuin kayak gitu ya sebut relawan nggak juga sebut relawan sih kalau gitu kayak ya orang hayang lah ngebantu jelema nu emang kudu dibantu gitu. Nih ada satunya buku orang cokot di dalam dunia sosial gitu khususnya relawan ketika bencana terjadi hiji akarna teh yaitu agama balik deui ketika di Palu, di Lombok, di Banten
terus dimanapun ada sangkut pautnya karena agama. Biar biar mereka yang penonton yang bisa menalarkan secara maknanya sendiri. Inti nama balik dari ke agama. Sebelum ditutup nih ya, apakah ada pesan gitu buat para penonton RT RW? Untuk para penonton RT RW, bisa penonton atau bro warga warga RT RW, karena namanya juga warga RT RW, intinya satu pesan, sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat bagi manusia lain. ya. Mungkin cuma segitu aja dari kita. Jangan lupa follow IG kita Reddy Kusuma 29 nanti di bawah. Rikat Prestian Gani, rikatnya pakai R. Husada Wisnu pakai H. Semsi Boys. Oke, cuma segitu aja. Jangan lupa tonton videonya dan subscribe channel RT RW.